Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada sahabat, teman-teman alumni magang Jepang yang pada kesempatan hari ini bisa meluangkan waktunya hadir pada acara hari ini. Dan mungkin beberapa teman juga sudah tahu ceritanya ya. Ceritanya itu saya hanya informasi ke Pak Arief dan Pak Gunawan. Saya mau pulang ke Solo. Saya itu mau silaturahmi ke ibu saya. Jadi tidak ada acara yang sampai segede ini. Dan ternyata ini sangat mengharukan, sangat membanggakan bagi kami pengurus-pengurus pusat. Ternyata semangatnya teman-teman Solo Raya itu gila bener gitu loh. Sampai seperti ini. Ya, tadinya nggak nyangka kan. Tadinya tuh saya pikir ya kita cuma kumpul pengurus DPC saja, DPC Solo Raya paling 3 atau 4 orang. Nah, ini sampai hampir 160 orang kan itu yang terdaftar ya. Ya, oleh karena itu mungkin saya juga dari pusat menyampaikan permohonan maaf kepada teman-teman di DPC Solo Raya yang tadinya kita itu hanya ya silaturahmi kecil-kecilan, ternyata sampai seperti ini. Yang akhirnya mungkin dari pusat ya, dari pusat itu tidak mengagendakan, tidak menjadwalkan untuk ikut kunjungan di sini. Bahkan saya informasi ke pusat itu kalau tidak salah baru H-2 kemarin. H-2 karena melihat antusias teman-teman yang ya itu tadi gila bener ini kan. Saya daripada nanti saya di sana ditegur pembina dan pengawas, saya info Pak. Saya itu baru info ke sana. Tadi nggak nyangka tadi kalau teman-teman akan seperti ini. Ya, di samping itu ini adalah bukti nyata bahwa teman-teman antusias, teman-teman alumni pemagangan Jepang dengan kepengurusan yang baru yaitu IKPEXI Nusantara, ternyata masih banyak yang setia bersama kami untuk melanjutkan visi misi perjuangan IKPEXI Nusantara. Yang saya hormati para tamu undangan, rekan-rekan serta seluruh hadirin yang berbahagia, dan saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pengurus IKPEXI Nusantara DPC Solo Raya yang telah mempersiapkan acara ini ya Pak ya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas rahmatnya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Semoga pertemuan kita pada kali ini pun mendapatkan berkah dan kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT. Terlindungi keselamatan kita, terlindungi kesehatan kita, dan juga terlindungi niat baik kita menuju kesuksesan kita bersama. Sahabat alumni magang Jepang yang kami hormati, pada kesempatan pengukuhan Rakornas IKPEXI Nusantara pada tanggal 11 Januari lalu, saya pun sudah menyampaikan bahwa kita telah mengambil keputusan untuk merelakan IKPEXI Indonesia dikelola oleh orang lain. Ya. Dan mulai saat itulah kita sudah mengelola organisasi kita yang baru yaitu IKPEXI Nusantara. Tolong teman-teman, ada hal yang ingin saya sampaikan, ini sangat penting untuk teman-teman. Saya minta waktu sebentar. Oleh karena itu, saya berpesan dan berharap kepada teman-teman alumni magang Jepang
hindarilah cacian, hindarilah makian, hinaan, hindari perselisihan dan pertikaian terhadap organisasi lain. Marilah kita fokus dengan program-program kerja organisasi kita sendiri, dan ingatlah bahwa kita adalah keluarga, yaitu keluarga besar alumni pemagangan Jepang, dan semuanya masing-masing punya hak untuk menentukan pilihan demi tercapainya tujuan hidupnya masing-masing. Marilah kita berusaha untuk saling menghormati dan saling menghargai hak masing-masing. Oke, setuju? Oke. Yang ingin saya sampaikan ke teman-teman ini, walaupun memang di luar sana masih ada riuh-riuh, ada buih-buih perselisihan, ya marilah kita sebagai orang yang sadar, kita sebagai orang yang ingin maju, mulai sekarang kita hindari hal-hal seperti itu, Pak. Dan saya juga berharap teman-teman di daerah untuk lebih solid, lebih bersinergi untuk mengajak teman-temannya, terutama teman-teman yang masih baru, Pak. Teman-teman yang masih baru, yang belum tahu sejarahnya, belum tahu ceritanya, yang belum tahu kondisi seperti apa di pusat. Ini adalah orang-orang yang mudah dihasut, mudah ditipu, dan mudah sekali untuk mengambil keputusan yang salah. Ya, saya harap teman-teman bisa share informasi kepada teman-teman lainnya untuk saling memberikan informasi, membantu mereka, Pak. Saya pun kadang melihat teman-teman itu kasihan kalau sampai salah memilih jalan. Memang hak memilih jalan adalah hak masing-masing. Tapi kita sebagai teman, kita juga punya kewajiban, punya tanggung jawab untuk memberikan informasi kebenarannya, Pak. Kita sampaikan informasi kebenarannya, bukan informasi yang menjerumuskannya. Kita sampaikan apa adanya, itu lebih baik daripada kita hanya berbicara masalah kebohongan yang akan justru menjerumuskan teman-teman kita di daerah. Khususnya di daerah, Pak. Kalau di pusat mungkin sudah sama-sama tahu, sudah bisa berdamai dengan kondisi keadaan. Ya, semoga dengan keputusan kita merelakan IKPEXI ini dan berubah atau kita membuat organisasi baru yaitu IKPEXI Nusantara, kita akan lebih lapang, lebih legowo hati kita, lebih ikhlas menjalankan program-program berikutnya, Pak. Sahabat alumni Magang Jepang yang kami hormati, seperti yang saya sampaikan pada acara kemarin bahwa dalam menjalankan organisasi IKPEXI Nusantara ini, kami telah mempersiapkan tim pengurus yang lebih banyak personilnya. Dengan harapan semakin banyak pengurus, maka tim akan semakin kuat dan semakin lebih cepat tumbuh serta lebih cepat dalam mewujudkan visi misi organisasi ini, Pak. Oleh karena itu, hal yang serupa, hal yang sama, saya pun berharap di DPD, di DPC, ajaklah teman-teman yang ingin menjadi pengurus, Pak. Kasih peluang, kasih kesempatan. Ajak bekerja bersama-sama. Dengan organisasi kita sebesar ini, tidak mungkin hanya bisa dikerjakan oleh ketua dan sekretarisnya, Pak. Ajaklah teman-teman untuk bergabung dalam kepengurusan. Ya. Begitu banyaknya hal, begitu banyaknya program yang bisa kita kerjakan bersama-sama. Program sebanyak itu tidak mungkin bisa berjalan dan terwujud apabila tidak ada kerjasama dari seluruh anggota, baik pengurus DPC, DPD ataupun DPW dan DPN. Semua perlu sinergi, semua perlu kebersamaan, Bapak. Ya. Saya titip kepada teman-teman di daerah, ajaklah teman-teman untuk bergabung dalam kepengurusan. Saat ini kepengurusan di pusat kurang lebih 130 orang, Pak. Dalam 130 orang ini semua terbagi posisi-posisinya
Bahkan saya campur, saya mix untuk yang senior dan junior saya campur. Untuk yang sudah pengusaha dan belum pengusaha saya campur. Untuk yang kerja di dewan, anggota dewan, kemudian manajer, direktur, direksi di perusahaan-perusahaan Jepang, kemudian guru-guru di sekolahan, bahkan dosen-dosen, alumni-alumni yang sudah sukses di bidang lainnya pun kami ajak bergabung, Pak. Ya. Kita manfaatkan, kita fungsikan jaringan kita alumni magang Jepang ini dengan sebaik-baiknya. Ya, semoga apa yang dilaksanakan atau dilakukan oleh pusat ini bisa menular ke daerah, dan di daerah pun juga bisa mengikuti program-program yang ada di pusat. Jadi jangan sampai nanti program-program di pusat tidak tersalurkan ke bawah, justru nanti bahasa kita program itu akan mubazir, Bapak. Begitu banyaknya peluang-peluang, kalau tidak ada yang mengerjakan, ya percuma. Ya, di pusat mau kerja, mau membuat program sebagus apapun, kalau di daerah tidak bisa menyesuaikan, percuma juga. Ya, jangan sampai nanti adanya teman-teman yang menuntut ini itu, tapi tidak mau bergabung dalam kepengurusan. Ya, oleh karena itu di kesempatan yang baik ini saya sampaikan, untuk DPC, DPD itu kan ada aturannya, ada syaratnya. Kalau memang di DPC ternyata jumlahnya terlalu besar, buatlah DPC yang baru. Ya, DPC itu kan cabang itu bisa dibuat, misalnya pengurusan cabang A, cabang B, cabang di daerah-daerah ini bisa. Jadi jangan terpaku dengan kepengurusan yang sebelumnya seolah-olah hanya itu saja. Sudah ditentukan misalnya Jateng dan DIY jadi satu. Kalau memang sudah bisa kesempatan itu dipisahkan, diajukan saja. Ya, DPC juga begitu. DPC kalau Solo Raya terlalu besar sehingga pengurusannya tidak efektif, silahkan misalnya per kota. Yang penting semua bisa bekerja sama, Bapak. Jangan sampai nanti itu tadi kita hanya kumpul-kumpul tapi tidak bisa menjalankan program-program yang kita punya. Oke, berikutnya seperti yang teman-teman lihat dan baca dengar pengurus IKAPEXI Nusantara, saat ini kami di kepengurusan sedang serius, sedang memperbaiki kondisi kepengurusan sebelumnya. Karena memang kita harus tahu, kita harus sadar diri bahwa di dalam kepengurusan sebelumnya banyak hal-hal yang perlu kita perbaiki. Tapi ya marilah kita sama-sama memperbaiki, melengkapi supaya organisasi kita ini menjadi organisasi yang lebih baik. Sahabat alumni magang Jepang yang kami hormati, IKAPEXI Nusantara ini dibentuk oleh para pendirinya yang salah satu tujuannya adalah sebagai wadah silaturahmi sesama alumni magang Jepang. Yang diharapkan dari silaturahmi ini adalah saling kenal, saling mengenal lebih dekat. Bila sudah saling kenal dan saling mengenal, akan semakin cinta dan sayang. Tetapi bukan cinta sama jenis ya, karena kita semua cowok kan kebanyakan. Ya, ini cinta karena kita berteman, bersilaturahmi, Bapak. Ya, dari cinta datang dari hati, rezeki datang dari silaturahmi. Itulah IKAPEXI Nusantara, Pak. Kita perbanyak, kita sering-sering adakan silaturahmi. Bahkan kemarin saya sampaikan di dalam kepengurusan IKAPEXI Nusantara itu banyak teman-teman yang sudah sukses di bidangnya masing-masing. Kami sengaja ajak bahkan di Dewan Kehormatan yang kurang lebih saat ini 23 Dewan Kehormatan itu isinya adalah orang-orang yang sudah sukses di bidangnya masing-masing, ya, terutama di dunia industri, di dunia pendidikan, di dunia pemerintahan.
kita bisa bersilaturahmi langsung sekarang. Teman-teman lebih mudah bila ingin bersilaturahmi langsung dengan beliau-beliau. Ya. Jadi ketika bapak-bapak di sini, teman-teman di sini menjadi bagian dari kepengurusan, Bapak akan lebih kenal, lebih mudah, lebih dekat dengan teman-teman kita yang sudah sukses duluan. Ya. Mungkin itu yang salah satu manfaat dari silaturahmi, bila teman-teman bisa lebih dekat dengan teman-teman yang sudah lebih duluan sukses, harapannya kan, pengennya kan ketularan suksesnya kan Pak ya. Ya. Seperti itulah saya berusaha untuk mengajak teman-teman yang sudah sukses duluan ini supaya ke bawah, mendekat ke teman-teman, dan teman-teman naik ke atas supaya sama-sama lebih dekat. Jangan sampai nanti yang di atas mendekat ke bawah, tapi ke bawah tidak mau ke atas, kelamaan Bapak. Ya, kelamaan prosesnya. Jadi marilah saya ajak yang atas turun, saya ajak yang bawah naik, kita ketemu di tengah, itu akan lebih cepat teman. Ya. Oleh karena itu saudara-saudara, marilah kita tingkatkan kegiatan-kegiatan kebersamaan yang bertujuan untuk lebih meningkatkan silaturahmi. Kita silaturahmi dulu, semoga rezeki pun akan mengikuti kita. Jangan sampai terbalik, hanya berharap rezeki tapi tidak mau bersilaturahmi. Sedikit mumpung saya pulang ke Solo, saya ketemu dengan teman-teman, saya akan ceritakan sedikit pribadi saya ketika saya pulang dari Jepang. Ketika saya pulang dari Jepang, mungkin teman-teman ada yang ingat tahun 2004 di Solo Raya ini kan digemparkan dengan investasi ginseng. Ya? Seangkatan saya pasti tahu semua itu. Ya. Saat program itu Bapak, saya pulang dari Jepang dalam waktu 2 hari, uang yen saya tukarkan rupiah. Pada hari yang sama saya setorkan semuanya ke ginseng, ke kerjasama itu. Ya, yang akan terjadi tahu kan? Dalam waktu 3 bulan 4 bulan itu berita sudah ramai sekali di Solo Raya ini, bahwa itu ketahuan hanya investasi odong-odong bahasa kita ya, investasi bohong-bohongan. Ya. Jadi yang ingin saya sampaikan ke teman-teman di sini, dan semoga hal-hal seperti ini, terutama teman-teman yang baru pulang dari Jepang, itu kekurangan informasi Bapak. Jadi tahunya pokoknya pengennya investasi karena sudah punya uang, banyak uang ini harus beranak pinak gitu kan bahasa kita, sehingga kita asal-asalan investasi. Ya, bahkan cerita ini mungkin keluarga saya, istri saya, anak-anak saya itu belum ada yang tahu. Kalau saya dulu pernah seperti ini. Benar Pak, hanya dalam 2 hari uang yen semua yang saya pulang itu langsung saya store Pak. Karena apa? Karena dalam waktu 1 minggu, saya hanya dikasih waktu 1 minggu, saya harus balik ke Jakarta. Di sana saya sudah diterima kerja. Ya, saya selesaikan masalah itu di sini dalam 3 hari, saya langsung balik ke Jakarta, saya kerja di sana. Jadi kerja di sana pun saya dulu juga dari bawah, dari operator, ya dari worker yang tiap hari naik forklift di gudang. Ya memang selain dari operator itu, saya sambil menjadi translator, interpreter saco Jepang, sehingga di situ saya mulai banyak belajar bagaimana memanage atau belajar manajemen perusahaan. Karena rata-rata teman-teman kita di Jakarta, di pusat, yang lebih gampang sukses, lebih tahan lama adalah orang-orang yang memang sebelumnya sudah bekerja dulu Pak. Bekerja dulu di perusahaan, jadi pulang dari Jepang itu kerja dulu di perusahaan di sana, di Cikarang, Bekasi dan sebagainya, untuk belajar manajemennya. Ya.
Memang kita gampang Pak, kita gampang apalagi sekarang bikin PT nggak nyampe 1 minggu pun kan jadi ya. Dan kita punya uang dari Jepang, kita punya modal membuat itu jadi cepat Pak. Bapak bisa jualan, bisa bikin usaha cepat. Tapi untuk lebih cepat dan kita lebih bertahan lama dalam bisnis kita itu perlu manajemen. Belajar manajemen perusahaan. Ya, dengan harapan sekarang di IKPEXI Nusantara itu punya bidang, namanya bidang SDM dan sebagainya, itu akan memberikan seminar-seminar motivasi-motivasi untuk teman-teman ke depannya supaya akan lebih banyak informasi-informasi yang berhubungan dengan bisnis, bagaimana mengelola perusahaan dan berbisnis dan sebagainya. Itu karena adanya pengalaman-pengalaman seperti saya tadi. Saya yakin bukan hanya saya, cuma di sini mungkin ada yang gak berani ngomong aja, bener gak? Pasti ada. Karena itu sangat menggiurkan sekali saat itu ya. Ya, semoga hal-hal seperti ini teman-teman itu bisa share, bisa berbagi ke adik-adiknya Bapak. Karena adik-adik kita itu sangat butuh informasi, apalagi sekarang ya. Sekarang kan di Jepang itu magangnya aja bisa 5 tahun ya. Kalau 5 tahun itu 5 tahun yang lalu dengan 5 tahun sekarang di Indonesia itu perubahannya sangat cepat sekali. Sehingga kalau kita senior-senior ataupun yang lebih duluan tidak memberikan informasi, masukan-masukan untuk adik-adik di sana nanti akan ketinggalan informasi dan akan salah langkah seperti saya waktu itu Bapak. Oke, kurang lebih demikianlah sambutan saya sebagai Ketua Umum IKPEXI Nusantara kali ini. Tentu program kerja ini tidak akan bisa terlaksana apabila tidak ada kerjasama dalam tim pengurus serta bantuan kerjasama dari pihak lain. Oleh karena itu, marilah kita bersatu berkolaborasi membangun organisasi IKPEXI Nusantara ini. Semoga usaha dan kerja keras kita menjadikan amal ibadah kita serta memberikan manfaat khususnya bagi anggota dan masyarakat luas pada umumnya. Demikian saya sampaikan, terima kasih dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilaafannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.